ini. Jadi inilah batu elvan ini, nih. Inilah bahan dasar kenapa bisa ada matras tadi. Inilah bongkahannya. Bukan dibuat yang sebesar ini ya. Kalau buat matras itu bongkahannya besar. Satu ruangan tuh. Untuk satu matras karena dari batu elvan ini kan ada dua warna nih. Ada dua warna Kak Pak. Warna apa nih? Warna putih sama abu-abu. Ya kan? Nanti ini kan bongkahannya yang besar. Baru diproses lagi. Jadi kayak ini. Serpihannya kecil-kecil nih. Kerikil kayak bukan bilang kerikil nih. Kayak serpihan. Nah, jadi serpihan yang tadi bongkahan besar dijadikan serpihan kecil seperti ini, udah nanti jadi kayak gini. Nih. Diolah lagi, bukan sebentar buatnya Bapak Ibu, bukan sini bread segala macam. Jadi udah dijadikan serpihan tadi, jadilah kerikil. Ini baru kerikil, ya kan? Dari bongkahan besar, terus ke serpihan yang kecil, terus jadi kerikil kayak gini. Lihat ya, tadi kan warnanya putih sama abu-abu. Nih, nanti yang diolah itu bukan yang abu-abunya, tapi dia yang putih. Nih, Cil. Kamu tadi nggak nampak mak? Ini mama bawa pulang. Nih, dia mau. Nih, jadi dia yang putih-putih ini kan ada tuh yang putih-putih, ada yang putih-putih mak. Tuh, nanti kalau udah dijadiin kerikil gini, yang diambil itu yang putihnya. Nanti setelah diambil yang putihnya ini, barulah dihaluskan menjadi serbu. Hari pertama Tapi sebelum jadi serbu ini kan dihalusin nih. Dia akan disuling. Disuling itu kayak sekarang ditiup. ada lagi rasa ngilu. Jadi tiupan yang paling jauh Baru hari. yang ketiga. Disuling kan, dicari kemana yang terbaik. Pilihan yang terbaik barulah jadi serbu. Makanya Aku sampai lari ke belakang. Tak tahan aku. Cuma tinggal dikasih air doang, air minum. Nah, air yang minum belum terapi waktu itu. Air biasa, air minum kita larutkan, nggak usah terlalu cair, nggak usah terlalu kental. Jadi kalau misalnya ada luka-luka yang kayak gitu basah, dia langsung kabur aja. Terus kalau misalnya ada luka kering, barulah dikasih air, dioleskan sedikit. Ini nanti udah jadi serbuk, baru dia dicetak. Nih, udah dari serbuk ini kan. Inilah yang serbuk besok mau kita bagi sama Bapak Ibu. Mana tepuk tangannya dulu dong. Jadi dia bukan sembarang serbuk, bukan sembarang masker germanium, bukan sembarang serbuk, bukan sembarang tepung-tepung atau bagaimana. Tapi ini memang butuh proses supaya bisa kita kasih sama Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi nanti setelah jadi serbuk itu akan dicetak kayak tablet. Tahu tablet? Dibentuk kayak tuh, kalau nggak salah tuh ada di sana fotonya tuh. Tuh kayak tablet yang ada gerigi-geriginya. Nanti dibuat, dicetak banyak, baru dipanggang. Dengan suhu berapa? Kalau misalnya saya mau tanya, manusia yang dikremasi dengan suhu berapa? Kalau misalnya yang kremasi itu atau punya kerabat yang apa, kalau nggak salah saya kalau dikremasi itu suhunya 100 ke atas, ya kan, supaya hancur tuh tulang-tulangnya apa semuanya, karena nanti dia bunyi kayak ledakan. Tuh yang tempat-tempat kremasi pasti tahu tuh dikremasi panas ya berarti. Terus kalau misalnya proses pembuatan kita itu dipanggangnya dengan suhu 1350 derajat Celcius. Benar atau tidak yang di sana tulisannya? Lapar. 1350 derajat Celcius. Panas gak? Tentu panasnya luar biasa. Jadi tingkat kematangannya itu memang benar-benar membuat supaya virus bakterinya mati. Itu selama 48 jam. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Kalau dia kurang, ini dia akan menjadi lempengan seperti ini.
Nah, sama bulat-bulat, sama kayak matras bulat-bulatnya. Ini kalau nggak sampai, kalau saya nggak pakai mic nggak? Benar. Lagi azan. Jadi kalau misalnya dia nggak sampai 48 jam, ini jadinya kayak gini, empengannya meleleh. Itu serbuk tadi yang dipanggang 1350 derajat Celcius dengan tingkat didih, dengan tingkat kepanasan yang memang luar biasa, yang membuat memanggang matras ini, batu matras tadi. Ya kayak gini kalau misalnya dia nggak sampai 48 jam. Tapi kalau misalnya dia selama 48 jam, dia akan jadi kayak gini nih. Nah, inilah batu yang Bapak Ibu tidurin di atas. Benar atau tidak? Nah, sama enggak? Sama ya. Dulu kenapa warnanya kok coklat? Tadi kan serbuknya warna abu-abu. Iya. Warna putih. Yang namanya udah dipanggang. Namanya proses pemanggangannya itu nggak boleh sembarangan. Setiap jam harus dilihat, setiap detik, setiap menit harus diperhatikan. Nggak boleh sembarangan. Kalau misalnya dia kurang waktunya 48 jam, ya itu jadinya lempengan. Kalau misalnya dia lebih dari 48 jam, ya dia bakal pecah. Terkadang ini Bapak Ibu, banyak tuh batu-batu yang ada kok di TV segala macam. Coba suruh batunya dipanggang selama 48 jam dengan suhu yang sama, 1350 derajat Celcius. Kalau nggak dia hancur jadi debu. Itu makanya, itulah keunggulan dari si germanium tadi. Azan. Lagi ada juga ya. Jadi paham ya? Kalau udah tahu ya proses-prosesnya pembuatan matras itu kayak mana, itulah sangat luar biasa. Kemarin kita juga udah jelasin pembuatan proses matras itu tadi. Kemarin kita jelasin isi lapisan matras itu seperti apa, kita udah kasih tahu kan? Ya kan? Kenapa saat Bapak Ibu terapi membuat waktu pas Bapak Ibu terapi buat Bapak Ibu nyaman tidurnya. Tapi itu kan batu keras. Kalau tidur diam keras-keras kan gak enak, sakit semua badannya. Benar atau tidak? Tapi kenapa kita nyaman? Karena dia ada lapisan yang membuat kita tetap nyaman. Ya. Nah, jadi makanya lapisan-lapisan yang kemarin kita kasih lihat sama Bapak Ibu sudah dirancang sedemikian mungkin supaya saat kita pakai itu tidak terjadi apa. Makanya kita terapi keluarin apa Bapak Ibu? Keringat. Banyak tuh pertanyaan yang sama saya begini. Enak ya, udah tahu ya berarti ya. Tiba-tiba dibawa bola sama si coach. Kayak kan? Nah, jadi siapa ya? Kadang banyak pertanyaan yang membuat kami tuh kadang, bro, kita kan terapi tuh pakai listrik tuh dicolok ke listrik, emang nggak kesetrum? Emang selama ini ada yang kesetrum? Saya tanya. Enggak. Emang ada yang kontak di atas kesetrum kayak kena listrik tuh? Ada, karena lapisan itulah lapisan yang 12 yang lapisan terakhir itu dia ada memiliki yang namanya lapisan anti. Dialah yang menyaring aliran listrik yang membuat aliran listrik itu menjadi panas. Wattnya bagaimana? Kalau wattnya, nah kalau untuk masalah wattnya itu saat kita colokan pertama itu lebih rendah daripada sebenarnya, cuma 200. Setelah 15 menit kemudian dia akan menjadi 110 sampai 120. Mana lebih tinggi? Setrika, Magico, atau matras? Nah makanya kenapa kita nggak ada konsep-konsep? Dia ada jam-jamnya ya? Per jam gitu, bukan kita pakai Per jam. Matras itu kami hidupkan dari jam 6 sampai jam 3. Kalau misalnya waktunya itu kan 8 jam, nah kita hidupkan 8 jam maksimalnya. Setelah 8 jam, nanti kalau misalnya udah mau habis 1 jam lagi, nanti tinggal tambahin kan ada timernya. Nanti tinggal tambahin tambah. Terus kalau misalnya mau dimatikan, ya udah tinggal matikan aja. Walaupun belum waktunya. Apa?
bangunan-bangunan yang tinggi itu kan, kenapa Iya. mereka membuat kayak ada tuh di Anti petir. lantai bawah sama di atas supaya untuk menangkali Anti petir. Anti petir. ya kan? Anti petir sama matras pun begitu juga. Jadi Kami aman. tidur di atas matras, malah budak sampai puntang, udah bising kami nggak bisa tidur. Tidurnya di matras, makanya kami kena petir. Padahal di depan tuh kaca. Sebenarnya nggak boleh kaca itu kan, tapi kenapa? Karena semua udah ada di rancang dan sedemikian mungkin supaya masakan Ya kan? kalau misalnya saya sebenarnya mau ngasih lihat tuh dia kenapa anti air. dengerin terapi sambil masak. Iya. Bisa kasih lihat ada video orang tuanya langsung itu di cara bersihkannya itu cara putihnya disiram tuh pakai apa namanya selang pakai air tuh itu posisi lagi hidup apa itu membuktikan bahwasanya memang dia anti Posisinya di sini nanti kita. Hah? 9. Apa? Kita di sini posisi. orang sedangkan kalau misalnya kalau ibu terapi ke sini aja saat terapi mengeluarkan apa 89 di sini. keringat itu air atau tidak air 9. kalau misalnya kita keluarkan itu air Ujung kali. seharusnya dari kemarin dari dulu udah kesetrum dong, bener nggak? Udah kontak dong. Kenapa ini tidak? Karena dia ada menyaring arus listrik yang dia kadang mau tuh nembak tiba-tiba ada arus apa namanya listrik pendek, ya kan? Nah itu yang membuat kadang-kadang buat kontak, buat kesetrum, buat rusak alat. Tapi ini tidak, karena memang dia udah dirancang sedemikian mungkin. Terus kenapa tuh matrasnya bisa dilipat? Guru, emang matrasnya nanti kalau di rumah bisa nggak dilipat? Ya bisa lah, dibawa ke kampung, dilipat jadi 3. Karena memang dia ada lapisan yang membuat dia elastis. Tuh, tidak merusak lapisan yang lainnya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua Bapak Ibu. Ih, kalau udah jam segini memang tetangga ini mau dibilang kurang ajar ya nggak bisa, nanti awal nggak sopan, tapi ya dia memancing pula. Lapar. Aduh kok juga banget rasanya, ya kan? Inilah yang buat perut ini makin demoni di dalam. Udah main band ya, gerbang berbuk. Lapar. Ya kan? Nanti kalau saya udah di bawah saya lupa makan. Karena keasikan ngomong. Entah pun nanti didengar sama bapak ibu ya alhamdulillah. Kalau misalnya nggak didengar ya mudah-mudahan hatinya terbuka, pendengarannya juga terbuka. Gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya saya ngomong di sini, kita ngomong di sini sebenarnya kalau boleh jujur bosan saya. Masih itu aja dibahas. Nanti kalau cerita sedih nangis, malah dulu jangan lagi cerita kayak gitu. Aduh, nanti cerita kayak gini, aduh guru jangan kayak gitu, ngantuk katanya. Aduh, jadi kayak mana? Senang Terus sekolah. Hah? Senang. Nanti disuruh senam Lapar. cuma 1, 2 orang, 3 orang aja. Iya, Yang lainnya duduk. Justru karena capek itu jangan senang. Kebalik. Sekarang saya heran. Guru capek, senam yuk. Orang kalau capek ngapain? Hah? Coba saya. Orang kalau capek ngapain? Kampungan Taman Sari. Tidur. Kak Kalau Yudi lagi di sini CS. kalau capek enaknya ngapain ya? Duduk. Buati. Ya kan? Duduk santai, kena angin sepoi-sepoi. Kalau ditambah senam, capek nggak? Kadang nggak bisa nih, apa namanya, nggak konsisten sama omongannya. Dulu capek, senam, heran awak pun. Ya kan? Bentar lagi soalnya kita 5 menit lagi mau naik, 10 menit lagi mau naik. Oke, alhamdulillah. Nah, ya, jadi makanya itulah tadi kita cerita tentang proses pembuatan matras.